Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Aminah dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah statistika, yaitu tentang peluang, yang terdiri dari himpunan, operasi penjumlahan, distribusi peluang, diskrit, dan kontinu. Selain menyampaikan teori, saya juga akan menambahkan beberapa contoh agar teman-teman semua bisa memahami dari pembahasan saya kali ini. Oke, langsung saja kita bahas. Pembahasan yang pertama yaitu himpunan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya seperti himpunan hewan berkaki dua. Misalnya ada ayam, itik, bebek, dan lain-lain yang memiliki definisi yang jelas bahwa hewan tersebut memiliki kaki dua. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu seperti himpunan bilangan asli. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan itu sendiri disimbolkan dengan huruf kapital. Untuk anggota himpunan, jika dituliskan dengan huruf, maka menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, saya akan membahas cara penulisan himpunan yang akan dibahas pada gambar berikut ini. Cara penulisan himpunan yang pertama yaitu dengan kata-kata. Contohnya seperti A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jika ditulis, maka menjadi A sama dengan kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Cara yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jika ditulis, maka menjadi A sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. X merupakan anggota bilangan prima. Cara yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan anggotanya. Contohnya seperti A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Jika ditulis maka menjadi A sama dengan kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan ada 3. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S kapital. Contohnya, A sama dengan 3, 5, 7, 9. Himpunan semesta yang mungkin adalah bilangan ganjil, bilangan asli, cacah, ataupun real. Tetapi bukan bilangan prima karena adanya angka 9. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, biasanya disimbolkan dengan tanda kurung. Contohnya, misalkan B sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota himpunan, sehingga merupakan himpunan kosong. Yang ketiga yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika A termuat dalam B. Simbol himpunan bagian bisa Anda lihat di papan berikut. Jika A merupakan himpunan B, maka ditulis A himpunan B. Jika A bukan merupakan himpunan B, maka ditulis A bukan himpunan bagian B. Contoh soal himpunan bagian adalah jika himpunan A sama dengan 13, 15, 17, dan himpunan B sama dengan 13, 14, 15, 16, 17, maka
A merupakan bagian dari himpunan B karena anggota A merupakan anggota B. Operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Contohnya, jika himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, dan E, dan himpunan B anggotanya adalah B, C, F, G, dan H. Pada kedua himpunan tersebut, ada dua anggota yang sama yaitu B dan C. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah B dan C. Atau dapat ditulis yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Contohnya, jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Yang ketiga yaitu selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Contohnya, jika himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 1, 7, 11, maka A selisih B sama dengan 1 dan 4. Yang keempat yaitu komplemen. Komplemen dinotasikan dengan A pangkat C atau dibaca A komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Contohnya yaitu jika A sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 5, sedangkan S sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10, maka A komplemen sama dengan 6, 7, 8, 9. Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Distribusi peluang dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit hanya dapat bernilai tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah jumlah total peluangnya sama dengan 1, peluang dari suatu hasil adalah 0 sampai 1, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Sedangkan distribusi peluang kontinu dapat bernilai tak hingga dalam suatu jangkauan yang spesifik. Ada beberapa macam distribusi peluang diskrit, tetapi yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu distribusi Bernoulli, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi hipergeometrik, dan yang terakhir yaitu distribusi Poisson. Distribusi Bernoulli seperti eksperimen sering terjadi berulang-ulang dan setiap usaha mempunyai dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Contohnya, pengujian suatu produk untuk menentukan berapa jumlah produk yang cacat dari N pengujian suatu usaha. Yang kedua yaitu distribusi binomial, menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P. Yang ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Secara acak diambil sebanyak N tanpa dikembalikan N benda.
K dari N benda diklasifikasikan sukses dan N dikurang K diklasifikasikan gagal. Yang keempat yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari peubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Sedangkan macam-macam distribusi peluang kontinu yaitu yang pertama, distribusi normal, kedua, distribusi Staden, ketiga, distribusi F. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat serta apa yang sudah saya sampaikan mampu menambah wawasan kita mengenai mata kuliah statistika. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Aminah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.